Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih pantas membasahi lisan kita kecuali kalimat syukur kepada Allah yang alhamdulillah kita masih diberikan keimanan, keislaman, kecenderungan hati terhadap ketaatan kepada Allah, dan kita dipilih oleh Allah sebagai tentara dari tentara Allah yang alhamdulillah kita sama-sama melihat, sama-sama mengetahui bahwasanya keimanan di hari ini sulit. Keteguhan di atas Islam di hari ini sangat jarang. Orang-orang yang menyibukkan dirinya terhadap Al-Quran, terhadap hal yang bermanfaat, terlebih khusus di umur kalian, itu bisa dihitung jari. Kenapa? Karena tidak ada taufik dan hidayah dari Allah. Maka dari itu ketika seseorang disibukkan oleh Allah dalam kebaikan demi kebaikan, hendaknya dia banyak memuji dan bersyukur kepada Allah, karena dia dipilih dari jutaan makhluk, miliaran makhluk, itu dia dipilih menjadi orang-orang yang terpilih, menjadi pewaris para nabi, menjadi generasi-generasi yang soleh, yang dimana generasi orang yang soleh, mereka lah orang-orang yang diwariskan surga Firdaus, diwariskan bumi ini, karena Allah Azza wa Jalla tidak mewariskan kepada manusia dunia ini kecuali kepada orang-orang yang saleh. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan harta benda, emas dan perak. Innama yuwarisul ilm wa man akhadhahu faqad akhadha wahsan wahid. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar, mata uang emas dan perak, tapi dia mewariskan ilmu. Ilmu dari Al-Quran, ilmu dari hadis, ilmu dari fikih, ilmu dari sirah, ilmu-ilmu apa saja dari hukum-hukum di dalam Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diberikan ilmu tersebut, sungguh dia telah mendapatkan, mengambil bagian yang sangat banyak. Maka dari itu kembali lagi kita ingatkan agar hendaknya kita bersyukur kepada Allah yang telah menyibukkan kita dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan alat memahami Al-Quran dan hadis, yaitu dengan belajar bahasa Arab. Dan di pertemuan kali ini alhamdulillah kita sudah masuk di surat Al-Mujadilah, di juz 28, yang menjadi target kita. Alhamdulillah, program kita di setiap bulannya menghatamkan setengah juz, yang alhamdulillah ini sudah masuk ke bulan kelima, karena kita sudah selesai bulan keempat bulan keempat sudah selesai di juz dari An-Naba sampai Ad-Duha. Karena Ad-Duha sampai An-Nas itu di YouTube kita sudah ada di pondok sebelumnya, sehingga kita tidak kajikan itu. Kemudian kita berada di juz 29 sampai selesai, sampai ke juz 30, dan sekarang alhamdulillah kita masuk di juz 28. Dan di pertemuan kali ini sekali lagi kita ingatkan metode cara kita mempelajari tafsir adalah metode yang ringkas, metode yang intinya bagaimana menambah dari nilai yang diinginkan Al-Quran, keilmuan kita yang diinginkan Al-Quran. Yang kedua tentang makkiyah atau madaniyah, yang diinginkan itulah maqasidus surah. Kemudian yang ketiga kita mengambil faedah keimanan, faedah ibadah, faedah akhlak di dalam setiap surat. Itulah keinginan kita. Tidak terlalu mendetail dari balago Al-Quran, tidak terlalu, karena memang untuk pelajar yang baru belajar, metode para ulama itu dengan cara metode yang ringkas. Nanti kalau kalian sudah belajar lagi yang setelahnya, itu metode yang pertengahan, seperti tafsir Ibnu Katsir. Kalau sekarang ya tafsir mukhtasar, tafsir ringkas.
Yang kedua, kita gabungkan dengan tafsir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Itu tafsir ringkas juga dan memiliki kalimat-kalimat yang indah. Kita bisa juga mengambil dari tafsir Ibnu Katsir, tapi itu hanya sekedar penguat dari apa yang kita ambil faedah di surah Al-Mukhtasar, di tafsir Al-Mukhtasar. Ya, itu metode kita. Kadang juga kita ambil dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, dan kita juga mengambil dari Asbabun Nuzul Al-Wahidi. Itu yang kita ambil. Di pertemuan kali ini kita masuk surah Al-Mujadalah. Surah Al-Mujadalah ini surat Madaniyah. Sekarang saya mau tanya, kenapa bisa ini surat Madaniyah? Apa anunya? Globalnya? Karena ayatnya panjang-panjang satu. Kenapa? Karena membahas tentang hukum-hukum. Nanti di sini tentang ada orang, pembahasannya dia mengatakan kepada istrinya, kamu bagaikan punggung ibuku. Artinya kamu haram. Kalau punggung ibuku saya tidak bisa jamak, tidak bisa gauli. Kamu istriku walaupun istriku, tapi kamu bagaikan punggung ibuku. Maka orang ini ketika dikatakan suaminya begitu, maka dia pergi menghadap kepada Rasulullah. Dia menggugat dari ucapan suaminya. Inilah dikatakan al-mujadilah. Dalam isim mufrad muannasah. Ada seorang wanita, pelaku ini seorang wanita yang menggugat. Apa dia gugat suaminya? Jadi kalau kita lihat asbabun nuzul, ya, ini tentang kisah bahwasanya ada seorang wanita yang disebutkan dari Abu Abdullah di Sahihi Rawahul Hakim, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, bahwasanya ada seorang wanita, ya, seorang wanita. Sebagaimana Aisyah mengatakan, alhamdulillahilladzi tuwassa'a lisamil aswat kullaha laqad ja'atil mujadilah fakallamat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ana fi janibil bait la adri ma taqul. Bahwasanya Aisyah mengabarkan dalam Sahih Al-Hakim, Aisyah mengabarkan bahwa ada datang di rumah saya seorang wanita yang dia berbicara bersama Nabi. Dia mengabarkan bahwa suami saya mengatakan bahwa kamu bagaikan punggung ibuku. Maka Aisyah mengabarkan bahwa saya fi yadihi, saya di sampingnya dengar-dengar apa Nabi bicara ini sama Nabi. Tapi Aisyah tidak dengar dengan jelas. Makanya dia bilang di sini, fakallamat Rasulullah. Dia berbicara dengan Rasulullah. Wa ana fi janibil bait, dan saya berada di samping rumah. Maksudnya ini kayak ini Nabi bicara di situ di ruang tamu, Aisyah dengar. Dan Aisyah tidak dengar, la adri ma taqul. Dan saya tidak tahu apa yang dia bilang. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayat, qad sami Allahu qaulan lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar orang-orang yang mengatakan, ya, dari ucapan seorang wanita yang menggugat suaminya. Ya, jadi di sini tidak dijelaskan siapa namanya orang ini. Kenapa? Karena tidak penting membicarakan orangnya, yang terpenting membicarakan apanya? Sifatnya, hukumnya. Maka turun ayat ini. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah Maha mendengar. Bayangkan Aisyah di samping Nabi, di samping hanya sekedar tirai yang menghalangi Aisyah dengan Nabi, tapi Aisyah tidak dengar. Sedangkan Allah yang berada di atas langit, jauhnya sampai perjalanan 50.000 tahun perjalanan dari bumi ke langit pertama, jadi kali 7, tapi Allah Maha mendengar. Makanya Allah menutup ayatnya, innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi inti pelajaran bahwa sebab turunnya ini, jadi anak pertama, surat ini diturunkan di mana? Di Madinah. Kejadiannya di mana? Di Madinah, rumahnya Aisyah. Rumahnya Aisyah sekali lagi di Madinah. Kenapa? Karena Aisyah tinggal bersama Nabi
itu ketika Nabi sudah ada di Madinah. Ya, karena Aisyah tinggal bersama Nabi ketika Nabi sudah di Madinah. Di fase Mekah, Nabi cuma tinggal bersama istrinya Khadijah. Tapi di akhir, sebelum perginya berhijrah Nabi ke Madinah, itu sudah meninggal Khadijah, kemudian menikah dengan Aisyah, akan tetapi tidak tinggal bersama. Kemudian Nabi pergi berhijrah bersama bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar, kemudian disusul oleh Aisyah. Kemudian setelah itu barulah Nabi satu tinggal. Nanti Nabi satu tinggal bersama Aisyah di mana? Di Madinah. Kemudian datang seorang wanita, disebutkan namanya tidak? Tidak. Apa keluhannya wanita ini? Berkeluh kepada Nabi, bahwasanya suaminya mengatakan kepada dirinya, kamu bagaikan punggung ibuku. Tahu punggung? Nah ini namanya punggung. Artinya bagian sinimu seperti bagiannya umiku. Sekarang bisa tidak digauli umi? Tidak. Artinya haram. Punggungmu haram bagi saya, sebagaimana haramnya punggung ibuku bagi saya. Maka dia bingung, apa maksudnya ini? Oh, berarti dia tidak mau misalnya saya. Akhirnya dia menghadap kepada Nabi. Bagaimana hukumnya? Apa solusinya? Nanti kita lihat ayatnya. Ya. Kemudian maksud surat. Kita lihat maksud surat. Sebab turunnya itu tadi, bahwasanya datangnya seorang wanita yang menggugat suaminya, yang mengatakan kepada dirinya, kamu bagaikan punggung ibuku. Jadi sebab turun ayat, tulis sebab turunnya ayat. Datangnya seorang wanita yang menggugat atas, yang menggugat itu kayak, kenapa Nabi bilangnya begitu? Tidak terima saya, muka harus ada hukuman. Nah begini, itu namanya menggugat. Misalnya Sofwan, dia ambil hak saya, misalnya dia ambil sendal saya, nah cokok, tidak ketahui di mana, ku gugat. Kula pergi di saat itu, Ustaz, ambil ke Sofwan itu sendalku. Mana Sofwan? Tidak ketahui Ustaz. Pada baru Ustaz dia ambil, ku gugat. Harus itu munculkan, harus dikasih solusi. Nah itu namanya menggugat. Ya. Datangnya seorang wanita yang menggugat ucapan suaminya, yang mengatakan, Fayat, bisa jadi menulis? Tulis, kalau bisa menulis. Ditulis Fayat, dengar suaranya Ustaz, tulis. Yang mengatakan bahwasanya Abbas, ayo ditulis, bahwasanya dia bagaikan punggung ibunya. Maksudnya ini istri atau maraki. Misalnya disuruh apa, ternyata istri tidak mau. Pergi mau kau, malas sama kau. Kau bagaikan kau punggung ibu saya. Artinya maksudnya, saya sekarang haram menggaulimu sebagaimana haramnya apa? Menggauli ibumu. Ini bahasa kinaya namanya. Punggung itu apa yang identik dengan punggung? Kalau mau digauli perempuan melalui punggung, dengan punggung itu dipegang-pegang baru. Itu maksudnya. Ya, artinya tidak digauli, haram baginya menggaulinya.
Ini bahasa kinayah Al-Quran. Tidak langsung virtualnya, tapi bahasa apa? Harus kalau punggung dipegang, nah larinya ke situ. Karena kalau orang pegang punggungnya, sudah itu biasa lari ke samping-samping nih, ke tengah-tengah nih. Nah ini maksudnya. Ya. Kemudian kita lihat maksud surah. Itu tadi sebab turunnya ya. Jadi adanya seorang wanita yang menggugat atas ucapan suaminya yang mengatakan kepada dirinya, kamu bagaikan punggung ibuku. Artinya kamu saya tidak gauli sebagaimana ibuku. Kemudian maksud surat menampakkan akan sempurnanya, menampakkan akan sempurnanya, luasnya ilmu Allah. Ya, bayangkan sampai Aisyah saja yang dekat dia tidak dengar, tapi Allah mendengar. Yang mendengarnya Allah, Allahu Akbar. Sampai daun yang jatuh Allah dengar. Tidak ada satu air yang menetes jatuh di bumi kemudian terserap kecuali Allah tahu. Bahkan tidak ada langkahan kaki dari para semut hitam yang berjalan di atas batu hitam kecuali Allah melihatnya, Allah mendengar langkah kakinya. Allah mendengar ketika dia minta rezeki, diberikan rezeki. Ya, jangankan itu hal yang terbetik di dalam hati, Allah tahu. Ya, wa ya'lamu ma tukhfis sudur. Dan Allah mengetahui apa yang disembunyi dalam hati. Dari mata-mata khianat Allah tahu. Ya, Allah Maha mengetahui tentang mata-mata yang berkhianat. Kita lihat tadi ada yang sekilas lewat, ya. Apa saja itu Allah tahu. Ya. Mana tahu? Di mana maridnya? Mana dia? Toha jangan di tempat akhwat, maju ke sini. Ya, sakit jangan main kipas. Toha maju ke situ ke spring bed. Jangan di tempat akhwat. Nanti ada akhwat masuk mau sholat. Maju ke depan. Nah, Fadal, kita lanjut. Ini yang pertama ya. Menampakkan tentang sempurnanya dan luasnya ilmu Allah. Yang kedua, maksud surah ini. Yang kedua, memberikan pelajaran bahwasanya Allah mengawasi makhluknya. Allah mengawasi makhluknya. Dan bahaya menyelisihinya. Artinya menyelisihi Allah. Jadi jangan anggap bahwa ketika kita maksiat dalam keadaan sendirian di kamar atau di WC,
atau hanya bersama handphone kita. Tidak ada yang melihat itu, kita anggap tidak ada yang melihat kita, tidak. Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Allah Maha menyaksikan. Allah Maha membersamai. Ya. Apa ayatnya? Di dalam surat, tidaklah 3 orang kecuali Allah yang keempat, 5 orang kecuali Allah yang keenam, tidak lebih banyak atau tidak lebih sedikit kecuali Allah bersama mereka. Khamsatun illa huwa sadisuh. Wala adna min dzalika wala aktsaru illa huwa ma'ahum aina ma kana. Dan tidak ada jumlah yang lebih sedikit atau lebih banyak kecuali Allah bersama mereka. Ya. Jadi tidak ada yang selamat dari pengawasan Allah. Artinya tidak lebih sedikit dari 3 atau lebih banyak daripada 6 kayak kita ini. Ya. Jangan kita menganggap begini hanya 15 orang, tidak. Ada Allah yang ke-16 yang menyaksikan hati kita, yang menyaksikan ucapan kita, yang menyaksikan langkah kita, yang menyaksikan tulisan kita. Maka semua yang kita tulis, semua yang kita ucap, semua yang kita lihat, itu akan dipersaksikan oleh Allah. Ya, ini maksud surat. Kemudian kita masuk di tafsir surat. Qala ta'ala, qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah telah mendengar. Allah tegaskan pakai kode. Ya, kode ini ya menegaskan bahwa Allah betul-betul mendengar. Sebenar-benarnya pendengaran. Ya, seakan-akan cara menerjemahkannya begini. Sungguh Allah telah mendengar. Bahkan dahsyatnya memakai fi'il madhi. Apa yang sudah kau ucapkan itu Allah dengar. Ya. Sungguh Allah telah mendengar dari ucapan yang tujadilunaka. Yang apa tadi? Yang menggugatmu wahai Muhammad. Siapa yang menggugat ini? Seorang wanita menggugat agar Nabi memutuskan perkaranya atas perkataan suaminya kepada dirinya. Dia tidak rela dikatakan atas suaminya bahwa kamu bagaikan punggung ibuku. Fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Atas perbuatan suaminya dan dia. Istaka itu seperti berkeluh. Ya, seperti kayak sakit hati, kayak bukan suamiku. Ya, ilallah, dan mengeluhnya kepada Allah. Artinya dia kepada Rasulullah, tapi diputuskan sesuai dengan apa? Hukum Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Dan Allah Maha mendengar dari apa yang mereka perselisihkan. Jadi waktunya tidak ada Nabi, mereka di kamar berdua suami istri. Kenapa bisa ada pertengkaran antara istri dan suami sampai suami mengatakan, sudah kau bagaikan punggung ibuku, sudah pergi bobo. Tidak ada yang melihat, cuma mereka berdua. Tapi Allah kabarkan tentang apa yang mereka perselisihkan berdua. Allah tahu, Allah dengar. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar sedengar-dengarnya. Ini dalam wazan fa'il. Sami'un, fa'ilun. Ini dalam wazan mubalagh namanya. Betul-betul Allah mendengar secara terperinci atas apa? Pertikaian mereka ketika mereka berdua, sehingga suaminya mengatakan apa? Kamu bagaikan punggung ibuku. Basir, dan Allah melihat itu. Ketika suaminya mengatakan itu, Allah lihat bagaimana gayanya suaminya, bagaimana model marahnya, bagaimana sampai ini istrinya tinggalkan rumah pergi dengan keadaan marah pergi menghadap kepada Rasulullah. Bagaimana perempuan ini menghadap ke Rasulullah sampai berbicara dengan bisi-bisi, menangis sakit hati. Sampai Aisyah saja tidak dengar apa yang Nabi bilang, tapi Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Kalau
alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim, yaitu orang-orang yang menzihar. Zihar itu tadi seorang yang mengatakan bahwa kamu bagaikan punggung ibuku, itu namanya zihar. Jadi nanti kalian kalau belajar fikih ada namanya bab zihar. Apa? Zihar. Zihar itu zahar, sesuatu yang nampak. Nah, kalau orang ini begini, apa yang paling nampak? Kalau begini, punggung atau bibis atau apa? Nah, yang paling nampak ini namanya makanya dikatakan zahar, sesuatu yang paling nampak. Ini yang paling nampak pada badan orang. Makanya dikatakan zihar. Artinya orang yang menzihar, ya. Tapi seseorang menzihar, istilah dalam fikih apa? Seorang yang mengatakan engkau bagaikan punggung ibuku. Artinya haram saya gauli. Haram untuk berhubungan dengan sebagaimana haramnya ibuku. Ya. Minkum min nisa'ihim, dari sebagian kalian, dari perkataan kepada sebagian apa? Nisa'ihim, istri-istrinya. Ma hunna ummahatuhum. Padahal istri-istri mereka itu bukan ibu-ibu mereka. Mereka mengatakan bahwa kau bagikan punggung ibuku. Padahal istri mereka bukan ibu mereka. Ibu mereka lain, istri mereka lain. Tidak boleh disamakan. Tidak boleh. Kata Allah, in ummahatumul illallai waladna. Adapun ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka. Istrinya siapa yang lahirkan? Dia lahir dari istrinya. Tidak, jangan disamakan maksud Allah. Yang kalau mereka mengatakan ibu saya, ibumu itu yang melahirkan kamu. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Sesungguhnya mereka itu, para suami ini, mengatakan dari ucapan yang mungkar. Ucapan yang mungkar, ucapan yang dilarang. Minal qawli wa zura, dari ucapan, dan ini ucapan wazur, dosa. Jadi tidak boleh seseorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu bagaikan punggung ibuku. Tidak boleh. Kalau dia tidak suka istrinya, ada 3 cara dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kalau misalnya pabalik-balik memang istrinya disuruh memasak, tidak mau memasak, disuruh melayani, tidak mau melayani, bilang menyapu kau dulu, Nabi bilang kau boleh capek kak. Pokoknya apa kadang-kadang boleh dilakukan 3 hal. Yang pertama, ini namanya bab nusyuz. Bab ketika seorang istri membantah atau tidak mau taat kepada suami. Ya, terlebih khusus taat dalam ketaatan. Ada 3 cara, ditulis. 1, ya, dinasehati. Nasihati dulu mendalam. Tidak boleh itu dek, tidak boleh sayang, harus ke begini sayang, kau tidak tahu. Dinasehati. Yang pertama, dinasehati secara mendalam. 3 cara atau 3 solusi menyikapi istri yang membangkang. Yang pertama apa tadi? Menasehatinya. Menasehat. 3 cara atau 3 solusi menyikapi istri yang membangkang, melawan. Disuruh bilang, layani dulu, anak kau dulu, mandi kau dulu, kecil dulu kau. Jangan makian. Suruh bilang, masa kau dulu? Copet kok. Banyak kau dulu. Saya bentar dulu. Main HP juga. Acaranya nasihati. Kasih duduk. Ambilkan Al-Quran, sini kau duduk. Duduk kau. Kalau masih tidak mau duduk, cepat kau duduk kau. Kalau tidak mau kau duduk, kusuruh kau pulang ini, kusir kau ambil di pakaian kau. Begitu? Tidak. Panggil baik-baik, nasihati dulu. Ya, bilang kamu ini dek, saya ini adalah surgamu atau nerakamu. Ya, kalau kamu membangkang sama suami,
Hati-hati Pak. Termasuk keridhaan Allah. Nah itu dinasihati mendalam. Bagaimana cara menasihati? Ya, yang paling tahu kita. Ya, ini ucapan-ucapan tak. Yang kedua, pisah ranjang. Pisah ranjang. Misalnya tapi tidak pisah rumah ya. Pisah ranjang saja. Misalnya di kamar ini kita tidur. Supaya dia memberikan pelajaran, jangan kita tidur satu kamar, satu ranjang. Pindah ke di kamar lain. Pisah ranjang namanya. Nabi pernah memisah ranjang dengan istrinya selama kurang lebih 1 bulan. Ya, sebagai pelajaran. Kenapa? Karena biasa itu perempuan kalau ditanya-tanya biasa memang gitu suamiku marah-marah. Memang dia begitu orangnya. Ya, dia anggap biasa. Padahal ini marah betulan gini. Nah, maka perlu diberikan pelajaran apa? Disuruh tidur sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya itu perempuan takut tidur sendiri. Jadi kalau dia tidur sendiri, baru dia berpikir. Karena perempuan itu selalu dikedepankan perasaannya. Kalau ditinggalkan, dia akan berperasaan, kenapa ditinggalkan suamiku ini? Apa salahku ini? Nah, itu. Dan ini sangat jitu. Ya, saya berulang kali melakukan ini. Kebetulan juga jurusan saya memang di hukum keluarga. Ya, berapa kali bermasalah saya lakukan ini. Ya, kalau bisa ranjang, kadang tengah-tengah malam, tiba-tiba ada pelukis pindah kamar rumah gini tau. Kalau istri tak solehah, nah cari ki, nggak bisa tidur. Nggak bisa bilang lagi. Nah, begitu. Kalau dia istri solehah, kenapa? Apalagi kalau dia pernah belajar. Ya, karena seorang istri yang dipanggil untuk menggauli suaminya, ketika dia menolak, maka pada malam itu mulai menolak dan suaminya tidak ridho, maka para malaikat turun melaknat mereka sampai di pagi hari. Para bidadari mengatakan, kalau seorang muslim yang dia tinggalkan, maka para bidadari mengatakan, tidak apa-apa. Ya, saya siap menanti ini seorang muslim ini yang ditolak sama suaminya. Para bidadari mengatakan, kau terlaknat ini. Para bidadari menunggu, ya, untuk melayani suami yang bersabar ini, yang tidak ingin dilayani oleh istrinya. Jadi ini istri ada beberapa yang laknat. Pertama para malaikat, yang kedua siapa? Para bidadari. Ini yang kedua. Dengan cara apa? Pisah ranjang. Tidak pisah rumah. Tidak pisah rumah. Pisah ranjang saja. Kalau memang spring bed 2 tingkat, nah kita di tingkat bawah, jadi di tingkat atas. Dan kalau sekali lagi, kalau istri soleha, kata Nabi, dia akan mencarimu dan menggenggam tanganmu. Ya, dia akan genggam tangan dan mengatakan, saya tidak bisa tidur tanpamu. Ya, begitu. Dan ini wallahi, ya, salah satu saya persaksikan adalah istri saya. Istri saya sendiri. Yang saya biasa kalau istri saya kerja tugas, malas, saya minta dipijit, dia bilang sebentar nih kubalik di badanku begini, tidak mau teman bicara, takut nih. Langsung matikan lampu, selesai tugasnya, lalu tidak ada nih, selesai. Ya, itu begitu. Kalau dia istri soleha. Tapi kalau bukan istri soleha, na'udzubillah. Ya, kita marah, dia keluar. Apalagi sebagian ada masalah. Saya dapati, ya, makanya saya dulu pernah menjadi hakim kedua dalam pemutusan masalah cerai, masalah warisan. Tapi karena itu masalahnya bikin stres, makanya saya berhenti. Ya, saya diajak berapa kali menjadi advokat. Tapi karena di advokat itu kita menangkan siapa yang ada uangnya. Apalagi kalau di Indonesia, na'udzubillah, hukumnya ya begitu. Kebanyakan masih bisa dibayar. Ya, akhirnya saya tidak mau bergelut di sana, lebih fokus mengajar. Padahal saya sarjana hukum keluarga. Makanya nama saya itu Safaruddin AMA SH. AMA-nya itu dari bahasa Arab, dari iddat lugawi. Kemudian SH-nya itu sarjana hukum keluarga, membahas tentang masalah perceraian, masalah warisan, dan masalah perdata, masalah hukum-hukum tanah yang sengketa dan seringnya. Itu
di jurusan kita. Nah, ini ada sebagian juga wanita kalau marahan sama suaminya, naudzubillah, bukannya pergi ke orang soleh sebagaimana wanita ini pergi ke Nabi, bahkan biasa dia apa? Nah, cari di pacarnya yang dulu. Nah, cari di temannya yang bisa dia apa? Temani bicara, ke suamiku, nah begini kak. Ya, akhirnya apa? Keluar dengan laki-laki lain. Tidak sedikit begitu. Ini kenapa? Karena tidak ada keimanan dan ketakwaan di dalam hati. Ada seorang wanita kalau baku marah, pergi minum-minum, pergi joget-joget. Ada begitu. Ada sebagian wanita kalau marah, pokoknya nak tinggalkan rumahnya, pulang ke rumah bapaknya. Di rumahnya bapaknya menangis. Itu suamiku karena bilang biar didorong sedikit, nah bilang dorong keras kak. Biar dikasih bekas begini di rambut, nah bilang tempel suamiku. Ada juga begitu. Ya, banyak sekali masalah dalam rumah tangga. Ya, tapi di sini memberikan pelajaran. Yang pertama, pelajaran yang bisa dipetik di sini itu tadi bahwa Allah mendengar dan mengawasi semua makhluk. Yang kedua, bahwasanya haramnya seseorang mengatakan kepada istrinya, engkau bagaikan punggung ibuku. Kenapa? Karena istri dan ibu berbeda atau sama? Berbeda. Kemudian yang ketiga yang bisa diambil pelajaran di sini, yang pertama bahwa Allah Maha mengawasi apa? Seluruh makhluknya. Yang kedua, haramnya seseorang mengatakan engkau bagaikan punggung ibuku. Ya. Yang ketiga, haramnya seseorang mengatakan engkau bagaikan punggung ibuku. Yang ketiga, hendaknya seseorang memiliki masalah mengadu kepada orang yang bertakwa dan berilmu. Hendaknya seseorang yang memiliki masalah mengadu kepada Allah, Rasulnya, dan ahli ilmu. Kepada Allah, hendaknya seorang memiliki masalah mengadu kepada Allah, Rasulnya, dan ahli ilmu. Karena Allah dan Rasulnya tidak ada lagi wahyu. Tapi ada Al-Quran. Tapi kalau kita tidak tahu melihat ayat-ayat Al-Quran, ke Rasul, hadis-hadis. Tapi kalau kita juga bukan seorang alim mampu langsung melihat hadis-hadis, pergi ke ahli ilmu. Sebagaimana orang ini, dia mengeluhkan, ya Allah, nak kasih begini ke suamiku. Baru dia pergi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkeluh kesah. Solusi menyikapi istri yang apa? 3 solusi menyikapi istri yang membangkang atau yang melawan. Yang pertama tadi apa? Nasihati. Yang kedua, bisa ranjang, bukan langsung ceraikan, ya, bisa ranjang dulu. Bisa ranjang. Yang ketiga, dipukul dengan pukulan yang tidak berbekas. Dipukul dengan pukulan tidak berbekas. Apa contohnya? Kata Nabi, ya, dipukul pakai siwak. Tahu siwak? Ada itu yang sikat gigi orang Arab kah? Dipukul kita pakai begitu. Kalau kita sekarang ya didatte, ya. Kau mana mentong? Saya biasa kalau istriku kudatte, kalau tidak mau mendengar kudatte kita ringana. Tapi pakai ini, kudas begini. Kau tidak mendengar untuk kas begitu biasa. Ya, kalau saya biasa istri didatte. Kalau anjurannya dalam agama pakai siwak. Ya. Atau saya biasa kopi keras. Ya, kalau misalnya kusuruh sapu boleh.
Sebentar, cuci setrika ini bajuku, mau aku pakai khutbah. Jangan dulu bentar, kau keras begini. Coba tak begini, akhirnya jadi. Dikasih begitu, didatte atau apa saja. Yang intinya apa? Menyakiti tapi tidak berbekas. Ya, kata Nabi fatribuha ghairu mubarrihin. Boleh dipukul tapi tidak berbekas. Sebagian orang kalau tidak belajar, pakana-kana istrinya apa? Nah tampiling. Pakana-kana istrinya apa? Nah kasih tendangan cangkul. Pakana-kana istrinya apa? Nah pasak-pasak. Nah ini bukan ajaran Islam. Pakana-kana istrinya, pulang mau kau di mana deh, mau kawin lagi. Tidak, pelan-pelan. Ya, kecuali kalau sudah berulang kali. Kalau 3 cara tadi tidak bisa, baru ditalak 1. Baru diceraikan talak 1. Itu pun talak 1 tidak pisah rumah sebaiknya. Ya, karena di situ ada rahmat. Talak 1 itu bisa berlaku 3 bulan. 3 kali haid. Ya, kalau kita bergaul atau rujuk masih hak menjadi istri. Tapi kalau sudah ditalak 1, 3 bulan tidak baikan pakai, masih marahat sampai masuk di bulan keempat, maka tidak halal lagi bagi kita sampai menikah lagi. Harus menikah baru lagi. Kalau ada bapaknya mamanya baku marahan lebih dari 3 bulan padahal sudah ditalak 1, maka tidak boleh lagi berhubungan badan, harus menikah baru. Ya, ini namanya tolak sugro, jatuh kepada kubro, harus nikah baru. Tapi kalau baru 2 bulan ternyata jalan bersama, tidur bersama, nah berarti sudah apa namanya? Sudah baikan. Ya, sudah baikan. Dan talak itu boleh sampai 3 kali. 2 kali talak saja, yang ketiga itu sudah tidak halal lagi. Kecuali kalau itu istrinya yang talak 3, sudah menikah dengan laki-laki lain, kemudian cerai, kemudian dia nikahi. Ya, ini namanya tolak kubro. Kemudian kita selesaikan 1 halaman. Fokus. Ya, kita segerakan. Ayo fokus, ayat. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walladzina yusaghiruna min nisa'ihim." Adapun orang-orang yang menzihar istrinya, orang yang apa menzihar tadi? Yang mengatakan, ya, engkau bagaikan punggung ibuku. Min nisa'ihim, terhadap istri-istrinya. Tsumma ya'uduna, kemudian dia mau lagi kembali kepada istrinya, mau nagauli istrinya. Lima qalu fatahriru raqabah, maka hendaknya dia memerdekakan budak. Jadi ditulis, ya, kafarat atau denda. Orang yang mengatakan kamu bagaikan punggung ibuku, ya, maka haram dia gauli kecuali dengan ini. 1, memerdekakan budak. Kafarat bagi yang mengatakan engkau bagaikan punggung ibuku. 1, memerdekakan budak. Ustaz, masih ada perbudakan? Jawabannya iya, sampai hari kiamat ayat perbudakan berlaku. Kenapa? Karena dia ayat muhkam namanya, ayat hukum. Ayat hukum itu selama tidak ada dalil yang menghapusnya, maka dia berlaku sampai hari kiamat. Yang pertama, memerdekakan budak. Yang kedua, dalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Itulah nasihat yang mendalam bagi mereka, ya, yang Allah kabarkan atas apa yang mereka kerjakan. Ya. Yang kedua, kalau tidak ada budak, tidak ada apa? Karena di dunia itu cuma ada 1 negeri yang ada perbudakan. Saya lupa, kalau tidak salah Nigeria. Nigeria itu masih ada perbudakan, enggak. Faman lam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'ain. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Min qabli ayyatamassa, sebelum mereka menggaulinya. Faman lam yastati' fa it'am 60 miskina. Yang ketiga, kalau dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan
60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Itulah kalau kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah. Itulah apa? Batasan-batasan Allah. Walil kafirina adzabun alim. Dan terhadap orang-orang kafir azab yang pedih. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah. Adapun orang-orang yang membangkang terhadap Allah dan Rasulnya, kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Mereka kubitu sebagaimana orang-orang yang telah dikubitu min qablihim, dari orang sebelum mereka. Wa qad anzalna ayatin bayyinat. Sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas. Walil kafirina adzabun muhin. Dan terhadap orang-orang kafir kata Allah, mereka disediakan azab yang pedih. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Hari yang ketika mereka dibangkitkan oleh Allah seluruhnya. Fayunabbi'uhum bima 'amilu. Dan ketika Allah mengabarkan atas mereka terhadap apa yang mereka amalkan, ahsahullahu wa nasuh. Dan Allah memperhitungkan atas apa yang mereka lakukan dan Allah meninggalkan mereka. Ya, wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Maha membersamai mereka, ya, dan menyaksikan mereka. Ini yang bisa kita berikan di pertemuan kali ini. Sekali lagi kita ingatkan, apa? Engkau bagaikan punggung ibuku. Itu namanya zihar. Kemudian kalau dia menzihar memang istrinya karena marah sekali ini, maka apa hukumannya tadi? Ada 3. Yang pertama, merdekakan budak. Kalau tidak mampu apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Baru 50 hari batal puasanya. Ulang lagi dari 1. Harus 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Jadi kalau ada kanak-kanak cerita, ada tadi 3 solusinya. Yang pertama apa? Menasihatinya dulu. Kalau tidak mampu, pisah ranjang. Jangan pisah rumah. Jangan bilang pisah ranjang, ambil kau parang, pisah 2 ranjang begini. Tidak, maksudnya tidak sama tidur. Tidak sama tidur sebagai pelajaran bahwa kita marah, tidak mau sama dia. Ya. Nah, kalau apa? Kalau tidak bisa, barulah apa tadi? Dipukul dengan pukulan tidak membekas. Ya, bukan dipukul lagi balok-balok. Ya, sampai patah tangan 60 detik dia bilang apalagi kalau sampai sapu-sapu itu patah-patah. Tidak. Dipukul dengan pukulan tidak membekas. Kalau memang dia tidak mau mendengar, ya bilang nih, kalau begitu menikah kali. Takut nih. Atau ceraikan. Satu. Dan kalau bisa bersabar itu jauh lebih bagus. Kecuali kalau pelanggarannya disuruh sholat, nanti yang mau sholat, nah itu harus dipertimbangkan. Disuruh bilang, kirimlah dulu itu uang mama 1 juta. Jangan maki nggak tidak mau. Nah itu harus dipertimbangkan. Ganti. Sebagaimana kisahnya siapa? Nabi Ismail. Pernah Nabi Ismail disiarai oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim datang ke Mekah. Ketika datang Nabi Ibrahim, ketuk-ketuk, keluar istrinya Nabi Ismail, istri pertamanya. Nabi Ibrahim katakan, bagaimana keluargamu? Ini istrinya sudah mengeluh. Kita ini miskin sekali. Itu Ismail jadi kasih makan dan begini. Kata Nabi Ibrahim, kabarkan kepada suamimu bahwa ada laki-laki yang seperti saya, dan kabarkan kepadanya bahwa dia menitipkan pesan agar dia mengganti pintu rumahnya. Akhirnya istrinya tanya, ada tadi orang tua begini. Nabi Ismail langsung tahu, oh itu bapakku itu. Dia mengatakan ganti pintu rumahmu. Langsung Nabi Ismail ceraikan dia. Langsung diceraikan. Kenapa? Karena ini perempuan nggak bisa jaga rahasia. Semua orang tahu kekeluhannya istri suaminya. Kita kalau ada yang cerita bilang itu suamiku jina kasih makan nggak telur terus jina tempe. Kira-kira sakit hati gitu tidak? Padahal ini sudah siang malam lagi cari uang. Ya, nggak bisa jaga. Atau misalnya nggak kuat kayak begini. Nah bilang, suamiku makan. Kira-kira malu-malu gitu tidak? Malu-malu gitu. Nah ini semua rahasia-rahasia rumah tangga ceritakan. Akhirnya apa? Disuruh ganti. Akhirnya Nabi Ismail ganti. Setelah itu Nabi Ismail menikah lagi dengan istri yang kedua.
Kemudian datang Nabi Ibrahim, dia tanyakan bagaimana keluargamu. Dia mengatakan alhamdulillah, Ismail ini lagi berburu begini, alhamdulillah. Dia banyak memuji Allah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, katakan kepada suamimu, datang seorang lelaki seperti begini, artinya seperti saya, dan katakan kepadanya agar hendaknya dia mengokohkan, mempertahankan pintu rumahnya. Akhirnya dikabarkan ketika datang Ismail mengatakan itu adalah ayah saya dan memerintahkan kepada saya agar mempertahankannya. Akhirnya itulah menjadi istrinya siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Dari keturunan inilah wanita salihah ini lahir di bawah keturunannya Nabi Ismail siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu dari jalur Nabi Ismail. Ya, dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.